tampang keempat penculik kepala cabang Ban BUMN, kini tak berkutik. Subditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku penculikan kepala cabang, Kacab, Ban BUMN berinisial MIP alias Muhammad Ilham Pradipta. Korban diculik di area parkir supermarket di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu, 20 Agustus 2025. Setelah diculik, korban dibunuh dan jasadnya ditemukan dengan kondisi tangan, kaki, dan wajah terikat lakban di sebuah lahan kosong di Cikarang, Bekasi, Kamis, 21 Agustus 2025, pagi. Adapun keempat pelaku yaitu berinisial Ed, RS, RH, dan RW. Berdasarkan video yang diterima, 4 pelaku penculikan telah digelandang ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Mereka digiring masuk ke ruang pemeriksaan Subditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan kedua tangan yang diborgol. Kasubditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiardi Marasabesi mengatakan, pelaku Ed, RS, dan RH ditangkap di Jalan Johar Baru 3 nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara RW diamankan saat tiba di Bandara NTT untuk melarikan diri. Keempatnya merupakan pelaku penculikan, kata Resa. Saat ini, polisi masih memburu eksekutor yang menghabisi nyawa MIP. Sementara masih dilakukan pendalaman dan masih dilakukan pengejaran terkait keterlibatan tersangka lain, ujar Kasubditresmob. Diduga sudah direncanakan. Kasus penculikan disertai pembunuhan terhadap Ilham, kepala cabang Ban BUMN di Jakarta Pusat diduga sudah direncanakan. Adik ipar korban, Intania menduga para pelaku yang menculik Ilham sudah membuntuti sejak awal korban tiba di pusat perbelanjaan lokasi penculikan pada Rabu, 20 Agustus 2025, sore. Pasalnya berdasarkan rekaman CCTV kejadian, setelah Ilham melakukan rapat dengan klien dan hendak menuju mobilnya, pelaku sudah memarkirkan kendaraan mereka di sebelah mobil Ilham. Kami sih curiganya dibuntutin karena posisinya sebelah mobil korban, kata Intania saat ditemui di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis, 21 Agustus 2025. Hanya saja pihak keluarga tidak mengetahui pasti identitas para pelaku dan motif penculikan, karena sepengetahuan keluarga Ilham tidak pernah memiliki musuh. Menurut pihak keluarga, Ilham merupakan sosok yang baik, sehingga tidak pernah memiliki masalah dengan teman, rekan kerja, ataupun klien dalam hal terkait pekerjaan. Enggak ada sih. Jadi memang semua banyak yang bilang beliau itu orang baik. Orang yang sangat baik. Jadi, selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh, ujarnya. Sehingga pihak keluarga terpukul saat mendengar Ilham tewas dalam keadaan tangan dan kaki terikat, serta mata tertutup lakban saat ditemukan pada area persawahan di Desa Nagasari. Terkait ada atau tidaknya barang berharga milik Ilham yang hilang, Intania menuturkan hingga kini pihak keluarga belum mendapatkan informasi rinci dari pihak kepolisian. Pihak keluarga kini menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang menangani kasus.